fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya pada tanggal 23 Desember 2022. Kurang lebih sepekan ke depan kita akan memasuki tahun baru Masehi. Untuk hijriahnya, tepatnya kita sekarang ini berada di tanggal 29 Jumadil Awal. Berarti besok kita sudah memasuki bulan yang baru. Ada beberapa hal yang harus menjadi renungan kita bersama dalam mengarungi tahun-tahun berikutnya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita yang hadir ini hidup. Kita ambil dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5 pula. Yang pertama, sababaka qabla hiramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Tanpa kita sadari, kita sekarang sudah berada di penghujung tahun ini. Rasa-rasanya baru saja kita menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA. Tak terasa esok kita sudah menyekolahkan anak kita, mengantarnya ke jenjang berikutnya, ke SD, SMP, bahkan sebagian anak kita sudah ada yang kuliah. Gunakan masa muda ini. Kenapa? Karena perubahan itu akan diprakarsai oleh pemuda. Rajulul yaum, pemuda sababul yaum khuzul rodan. Pemuda hari ini itulah yang besok menjadi pemimpin di masa akan datang. Kalau masa muda ini kita sia-siakan, tentunya kita sangat merugi. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Masa sehat sebelum datang sakitmu. Alhamdulillah, kita yang hadir ini salah satu faktornya karena tidak ada uzur syar'i yang membuat kita terhalang untuk melaksanakan ibadah ini. Andai saja sakit, tidak bisa kita datang kemari. Banyak saudara kita yang di luar sana ingin sekali bersama-sama kita mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Sayup-sayup suara azan masuk ke rumah mereka, masuk ke kamar mereka, tapi mereka dalam kondisi sakit. Kita lihatlah di rumah sakit di Pekanbaru ini, banyak betul menetes air matanya, hanya ingin melaksanakan ibadah. Tapi Allah sudah tak beri kesempatan lagi, sakit. Jadi kita yang sehat ini gunakan, karena tidak bisa kita pungkiri ada masanya kita sakit. Selanjutnya, ghina'aka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Nah, ini bukan berarti harus menunggu kaya dulu kita berbagi, tidak. Tapi dari yang ada itu bagilah. Nanti kalau sudah terbiasa, dia sudah menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, dia akan tercipta menjadi kebutuhan.
Kenapa? Karena dengan berbagi akan ada satisfies, akan ada tingkat kepuasan di dalam hati kita ketika saudara-saudara kita itu mengucapkan terima kasih kepada kita. Dan doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi kalau dapat dengan materi, kalau tidak bisa berbagilah dengan yang mampu kita. Yang punya ilmu bagi ilmunya. Yang punya pengalaman hidup ceritakan pengalaman yang baik-baik. Selanjutnya wa faraghaka qabla sughlika. Masa luangmu gunakan sebelum masa sibukmu. Ini yang terkadang kita miris melihat anak-anak kita yang setelah tamat SMA, telah tamat kuliah, belum mendapat pekerjaan. Waktu itu tidak digunakan secara maksimal. Kalau kita punya waktu luang, gunakan kepada hal-hal yang positif. Sebelum dapat kerja, minimal saya harus menghafal Al-Quran. Minimal saya harus memperbaiki bacaan-bacaan sholat. Minimal saya sudah bisa memaknai apa gerakan-gerakan yang ada dalam sholat itu. Dalam Islam tidak ada waktu yang kosong, tidak ada waktu yang terbuang. Kenapa? Karena pada prinsipnya seluruh ini bisa kita ambil pembelajaran. Sampaikan ini bagi anak-anak kita yang belum dapat kerja. Kalau dia sekarang ini waktunya luang, gunakan. Di mana kekurangannya? Kita sudah rasakan, apalagi dengan jam terbang yang banyak, terkadang kita tidak ada waktu untuk keluarga, terkadang bicara dengan tetangga dalam bentuk silaturahmi pun tidak sempat. Gunakan. Mumpung masih ada waktu yang luang, gunakan ia sebaik-baiknya. Terakhir, hayataka qabla mautik. 2022. Coba cek lagi ke belakang. Sudah berapa teman seangkatan SD yang sudah meninggal dunia? Sudah berapa teman SMP yang meninggal dunia? Sudah berapa teman SMA yang meninggal dunia? Kawan satu pekerjaan kemarin masih janji, besok tahun baru kita rekreasi ke sini ya. Belum sempat rekreasi meninggal. Kalau itu sudah datang, kita tidak menghindar. Tak bisa. Mumpung ruh ini masih bersemayam di jasad kita, gunakanlah ia kepada hal-hal yang positif. Ini menjadi evaluasi dan introspeksi untuk kita semua. Selagi ada yang 5 ini, gunakan. Kalau tidak, kita termasuk bagian orang yang merugi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.